Pak Isan suka dengan lagu-lagu? Ya, saya suka semua lagu. Suka semua lagu. Samping Dini sudah ada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kemudian kita seringkali juga mendengar kata pengadilan disebut oleh banyak orang seperti itu Pak. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada juga pengadilan agama. Nah, saya penasaran nih Pak, apa sih sebenarnya pengadilan agama? Sama nggak sih dengan pengadilan-pengadilan yang lain? Pengadilan agama ini ya tidak ada bedanya dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, dan pengadilan militer, karena yang empat ini memang di bawah naungan Mahkamah Agung. Memang tadinya skepsi masyarakat ini pada masyarakat bahwa pengadilan agama ini kadang-kadang menganggap juga seperti Kementerian Agama gitu kan. Kementerian Agama, pengadilan agama. Apakah ini merupakan dua hal yang berbeda? Berbeda. Kalau dulunya memang pengadilan agama ini administrasinya sebelum tahun 2004 ini ya. Administrasinya dulu memang di bawah naungan Kementerian Agama, dan yudisialnya itu di Mahkamah Agung. Baik. Namun setelah reformasi dan tahun 2004 dengan adanya perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung itu menaungi 4 peradilan, yakni pengadilan negeri atau peradilan umum yang diatur juga dengan undang-undang, kemudian peradilan agama atau pengadilan agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gitu kan, 87 maaf ya. Kemudian pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Tugas dan wewenang yang berbeda dengan pengadilan negeri atau pengadilan umum. Oke Pak, kalau misalnya itu tadi ya sekilas tentang pengadilan agama, Pak, yang saya tahu nih, dan mungkin juga yang masyarakat tahu, kalau berbicara tentang pengadilan agama yang awalnya memang luar administrasinya ini ke Kementerian Agama, pengadilan agama itu ngurusin tentang perceraian seperti itu ya Pak ya. Orang mau cerai ke pengadilan agama. Tapi apakah sebatas itu saja atau apa saja sih Pak sebetulnya yang menjadi tugas, fungsi pokok dan juga wewenang yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan pengadilan agama? Agama itu sebenarnya adalah pengadilan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Oke. Tidak untuk mereka yang di luar itu, karena kalau yang di luar mereka yang beragama Islam itu penyelesaian perkara atau sengketa itu di pengadilan umum atau pengadilan negeri kan. Hanya saja pengadilan agama itu dibatasi juga wewenangnya itu. Jadi di pengadilan agama ada wewenang kompetensi absolut istilahnya atau kewenangan mengadilinya, ada kompetensi relatif wilayahnya gitu. Jadi kalau kita pengadilan agama Tanggamus, wilayahnya ya batas Kabupaten Tanggamus saja gitu. Di luar itu ya, tidak wewenang kita gitu kan. Kita harus minta bantuan kepada pengadilan agama yang di luar wilayah Tanggamus. Baik. Kemudian kalau untuk kewenangan mengadilinya sendiri ya, itu pengadilan agama ya tugasnya itu sebenarnya memeriksa ya, memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang beragama Islam itu dalam hal perkawinan, ya kan, kemudian warisan, waris, ya, wakaf, sedekah, zakat, gitu. Kemudian berkaitan dengan ekonomi syariah, dan khusus yang di Aceh itu ada tambahan untuk penyelesaian perkara jinayah. Jadi tidak hanya sebatas perceraian saja. Hanya saja masyarakat mungkin menganggap bahwa pengadilan agama itu hanya tempat cerai, ya, cerai dan
untuk izin poligami. Sebenarnya itu tidak. Sebenarnya kalau untuk kewenangan dalam hal perkawinan itu banyak sekali Bu, sebenarnya yang dapat diselesaikan atau berkaitan dengan perkawinan itu sendiri ya. Apa aja nih Pak? Ya tadi salah satunya misalnya persoalan perceraian tadi kan, perceraian. Kalau memang yang mengajukan itu adalah suami, dia tentunya cerai talak. Dan kalau nanti yang mengajukan istri, karena istri juga berhak untuk mengajukan cerai kalau ada persoalan rumah tangga, itu bentuknya cerai gugat gitu kan. Kemudian di dalam perkawinan itu juga sebenarnya membicarakan persoalan-persoalan sah atau tidaknya perkawinan seseorang itu gitu kan. Kalau perkawinan itu kalau menurut undang-undang sah itu apabila dicatat, dicatat dan menurut keyakinan kepercayaannya kan. Jadi selain menurut fikih, tapi untuk sahnya secara undang-undang itu harus dicatat. Nah, pencatatan ini sendiri bukan kewenangan agama, tapi pencatatan itu adalah kewenangan dari kantor urusan agama yang di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Sehingga memang ada korelasinya. Kalau di kantor urusan agama menangani berkaitan dengan pendaftaran perkawinan, tapi kalau di pengadilan agama itu menyelesaikan persoalan akibat yang timbul dari perkawinan itu sendiri gitu kan. Sehingga bagaimana kalau perkawinan itu sudah dilangsungkan sah atau tidak, misalnya tidak dicatatkan, banyak nih perkawinan yang tidak dicatat atau sering disebut nikah diam-diam. Diam-diam itu bahasanya siri. Nikah siri, nikah diam-diam atau nikah siri ya, baik. Atau perkawinan itu kalau sekarang kan baik mempelai laki maupun mempelai perempuan itu kan harus berumur 19 tahun. Iya. Jadi kalau perkawinan belum mencapai umur 19 tahun, mereka tidak bisa dicatat nikah gitu kan. Sehingga karena terhalang dengan pencatatan, mereka itu kadang nanti menikah diam-diam gitu kan. Itu yang kita harus hindari. Artinya secara agama pernikahan yang sah, tapi secara hukum ini tidak tercatat seperti itu ya Pak ya? Iya. Sehingga kan banyak nanti yang mereka menganggap perkawinan yang sah menurut fikih ya, atau pemahaman agama yang hanya mencukupkan wali, kemudian adanya mempelai, kemudian adanya ijab kabul dan adanya saksi, memenuhi saksi, itu sebenarnya sudah memenuhi rukun perkawinan ya. Itu nanti yang kita periksa waktu ketika seseorang itu mengajukan satu tidak perkawinan kami. Itu salah satu di perkawinan ya. Iya. Oke, Pak, sebelum lanjut berbicara tentang pernikahan tadi, di mana ada batasan usia untuk seseorang bisa mengajukan pernikahan begitu ya di kantor urusan agama. Terkait dengan hal ini, apa peran pengadilan agama? Apakah pengadilan agama juga mempunyai andil untuk terus serta mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tanggamus? Kalau berbicara dengan pengadilan agama Tanggamus tentang hal ini, bahwa menikah itu harus usia 19 tahun ke atas, kemudian bagaimana prosedurnya, apakah ini juga menjadi salah satu tugas yang harus juga dilakukan oleh pengadilan agama Tanggamus? Sebenarnya dalam hal ini hanya mengawal bagaimana masyarakat itu tunduk kepada aturan undang-undang. Karena kalau sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu perkawinan itu mempelai laki itu kan 19 tahun dan mempelai perempuan itu bisa 16 tahun sudah bisa menikah gitu kan. Tapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemarin itu, bahwa perkawinan untuk mempelai laki-laki itu harus 19 dan mempelai perempuan itu harus 19. Harus 19 juga. Ya, jadi untuk kewenangan itu bisa menikah atau tidak itu kan kewenangan kantor urusan agama. Nah, cuman ketika mereka itu tidak bisa menikah tapi ada alasan-alasan tertentu yang harus mendesak, mereka itu harus menyelesaikannya atau minta izin dispensasi
untuk menikah gitu kan. Dispensasi nikah ini boleh diajukan oleh orang tua mempelainya itu, atau mempelainya itu sendiri yang mengajukan juga bisa gitu kan. Yang kita lihat di lapangan adalah bahwa banyak sekali masyarakat kita yang belum paham akan aturan ini. Meskipun tadi ada syarat yang memperbolehkan seseorang itu menikah di bawah usia 19 tahun atau 19 tahun, gitu ya Pak ya. Dengan catatan memang ada hal-hal mendesak yang mengharuskan mereka menikah. Namun kenyataannya di lapangan Pak, banyak sekali terjadi tidak ada hal yang mendesak, tapi mereka menikah. Nah, mungkin ini adalah salah satu hal kenapa hari ini Sahabat Pelangi Pengadilan Agama Tanggamus hadir di Radio Pelangi, karena untuk mengedukasi juga ya Pak ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa ada aturan yang mengikat di umur berapa seseorang itu bisa menikah menurut aturan undang-undang yang berlaku tentunya. Pak, kalau kita berbicara pernikahan itu pasti panjang kali lebar jadinya ya Pak ya. Mungkin ini nanti di lain kesempatan akan kita hadirkan narasumber tersendiri Pak dari Pengadilan Agama. Ya ini kan kalau saya pun kemarin ini kan memberikan informasi secara global gitu ya kan. Tapi nanti kita akan menghadirkan memang pemateri khusus berkaitan dengan misalnya dispensasi nikah, ya kan? Bagaimana persoalan dispensasi nikah sampai kepada ya ini berkaitan dengan perkawinan itu ya. Tapi secara global ya seperti itu kira-kira. Ya tadi selain pernikahan ada waris ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya ada. Kemudian ada waris, ada wasiat, ya kan. Kalau di perkawinan itu sendiri ada sampai 12 persoalan yang ditangani oleh pengadilan itu, baik misalnya izin istri lebih dari satu, misalnya poligami, ya kan, kemudian izin melangsungkan perkawinan yang belum umur 21 tahun, kemudian penyelesaian harta bersama akibat perceraian perkawinan itu, gitu kan. Kemudian adanya penunjukan wali anak yang masih di bawah 18 tahun, itu kan persoalan-persoalan dalam perkawinan. Berarti ini nggak selesai kayaknya kalau kita kupas hari ini. Jadi nanti untuk sahabat pelangi yang penasaran, jangan-jangan penasaran nih sama gimana caranya kalau mau pengajuan poligami. Enggak ya, bercanda ya. Nanti kita akan hadirkan khususnya. Jadi sahabat pelangi perlu diinformasikan bahwa Radio Pelangi ini menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Tanggamus. Kita akan berupaya untuk juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus khususnya terkait tugas dan wewenang daripada Pengadilan Agama Tanggamus, seperti itu ya Pak. Salah satu hal yang menarik mungkin untuk kita ikuti adalah nanti di bab pernikahan. Munakahat. Yang ini banyak sekali nanti hal-hal yang akan dibahas di dalamnya sahabat pelangi. Baik sahabat pelangi mudah-mudahan berada dan juga Pak Ihsan perbincangan kita akan semakin menarik. Namun sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak, kita akan dengarkan satu tembang berikut ini. Ada Pak Ihsan suka dengan lagu-lagu? Ya, saya suka semua lagu. Suka semua lagu. Ada satu koleksi Pak Ihsan hadir dari Ica Tresnawati dengan salah satu koleksinya berjudul Karena Senyuman, spesial untuk sahabat pelangi. Perceraian tadi Pak Ihsan juga sampaikan bahwa Pengadilan Agama Tanggamus juga menangani masalah waris mewaris nih. Nah ini pasti juga menimbulkan pro dan kontra. Ada hukum adat gitu kalau nggak salah ya Pak ya. Nah ini kalau saya salah nih mohon dilurusin ya. Ini kalau ngomongin warisannya agak susah nih, mau pakai hukum yang mana nih gitu kan ya. Soalnya kalau masalah harta, tahta, wanita agak sensitif. Oke, selanjutnya langsung aja saya mau tanya sama ahlinya nih kaitannya dengan bahwa Pengadilan Agama Tanggamus juga menangani kaitan dengan waris. Nah ini gimana nih Pak? Ya, persoalan waris ini memang menjadi persoalan ketika memang waris itu tidak disegerakan untuk diselesaikan ketika pewaris itu meninggal dunia. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kan bahwa yang harus disegerakan terhadap orang yang meninggal itu yang pertama pentajisan mayatnya, kemudian membayar hutang-hutangnya, kemudian memenuhi
wasiatnya, dan yang terakhir adalah menyelesaikan harta warisannya gitu. Ada di poin ketiga berarti keempat oh ya kakak. Jadi memang disunahkan kita itu setelah pewaris meninggal itu disegerakan harta warisannya itu diselesaikan supaya tidak menjadi persoalan bagi ahli waris yang lain. Namun karena kita ini kan karena orang timur ya kadang masih ada orang tua yang satu lagi misalnya ibu itu nanti warisan itu tidak kita bagi dulu. Kadang-kadang menjadi persoalan terhadap anak-anaknya gitu. Sehingga ketika nanti ahli waris juga semua sudah meninggal misalnya ayah dan ibu, tapi anak-anaknya itu tidak terus membagi. Jadi jadi persoalan ketika nanti sampai anak cucunya gitu kan. Betul, ini sering terjadi ya Pak ya. Kedua, ketiga itu jadi persoalan gitu. Sehingga persoalan waris ini menjadi mencuat karena masing-masing nanti menguasai, apalagi nanti keterkaitan dengan kebiasaan adat yang menguasai harta gitu kan. Betul. Sehingga kami menyarankan ya bagi kita semua bahwa ketika memang ahli waris sudah meninggal ya segerakanlah persoalan waris ini diselesaikan. Ya, karena katanya menyegerakan yang baik itu diharuskan. Itu kan lebih bagus. Lebih bagus. Cuman kita perlu tahu bahwa persoalan-persoalan waris ini kan kalau di pengadilan agama diselesaikannya secara hukum Islam, tidak secara hukum adat ataupun secara hukum yang lain gitu kan. Hanya saja persoalan dalam persoalan waris itu ya kita harus ada dulu siapa pewarisnya yang meninggal, harus jelas dulu gitu kan. Kemudian nanti siapa yang menjadi ahli warisnya, apakah anak angkat juga menjadi ahli waris? Bisa ya Pak ya? Bisa nggak Pak anak angkat jadi ahli waris? Anak angkat tetap anak angkat Bu. Oh gitu. Kalau dia nanti mendapat paling wasiat wajibah dia. Gitu kan. Oke. Karena yang namanya waris ini ada hubungan nasab ya kan, ada hubungan kawinan gitu kan. Kemudian tadi kan ada siapa pewaris, siapa ahli warisnya, kemudian apa harta warisannya, dan berapa besarnya bagian dari ahli waris itu sendiri. Jadi itu persoalannya cuma 4 itu aja, tapi itu yang jadi masalah ketika harta warisan itu tidak dikuasai oleh salah satu ahli waris yang lain gitu kan. Sehingga karena tidak diselesaikan ya, harus jelas dulu kalau di pengadilan memang harus jelas siapa pewarisnya, kemudian siapa ahli warisnya, dan apa harta warisannya harus jelas. Kalau warisannya itu sawah, ukurannya berapa, kemudian berapa luasnya, kemudian tempatnya di mana, kemudian batas-batasnya gitu kan. Itu harus jelas. Kemudian nanti besarnya bagian itu kan nanti yang menentukan adalah pengadilan. Jadi memang ada aturannya ya Pak ya, yang masing-masing ahli waris itu mendapatkan berapa besar bagiannya. Ya kita mengikuti aturan hukum Islam ya sesuai dengan Al-Quran, surat An-Nisa itu ya berkaitan dengan pembagian harta warisan. Pada prinsipnya ketika seseorang itu meninggal ada istri ada anak itu tidak ada ahli waris yang lain yang menghabiskan itu, mereka kalau ada anak yang menghabiskan sebagai ahli waris. Menarik juga nih kalau ngomongin warisan gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ini khusus ada materinya. Ya, jadi sekali lagi sobat pelangi, kalau berbicara tentang pengadilan agama itu tidak hanya sekedar tentang perceraian ya, tapi banyak hal yang juga menjadi tugas tanggung jawab dari pengadilan agama yang harus juga mereka yang menanganinya. Tadi ada pernikahan, perceraian, kemudian ada terkait dengan warisan. Ini juga nggak akan selesai kalau misalnya kita bahas hari ini ya Pak ya. Jadi nanti kami juga akan hadirkan khusus pematerinya. Tuh sudah ada 2 pemateri yang akan membahas 2 hal yang berbeda, dan ini cukup menjadi polemik juga di masyarakat. Apalagi kalau ngomongin warisan, ini saya bilang tadi Pak, kalau ngomongin harta ini sensitif banget gitu ya. Nah Pak, selain waris, kemudian tadi ada pernikahan, apa lagi Pak? Berkaitan waris ini juga perlu jadi kita beritahukan kepada seluruh masyarakat kita ini ya, berkaitan dengan bahwa setiap persoalan waris itu tidak harus diselesaikan di pengadilan. Persoalan waris itu bisa diselesaikan secara damai kekeluargaan,
Hanya saja ketika menyelesaikan secara kekeluargaan, secara damai itu jangan lupa melibatkan semua ahli warisnya. Baik. Nah, semua ahli warisnya itu diikutkan surat perjanjian atau surat pembagian warisan secara kekeluargaan atau damai begitu ya, sehingga nanti itu tidak menjadi persoalan warisan ke depan. Nah, sehingga ketika salah satu ahli waris itu tidak dilibatkan, itu akan menjadi persoalan. Jadi kalau ahli warisnya ada 5, ya 5-5 itu harus duduk sama-sama. Nah, pembagiannya nggak mesti harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selama mereka yang berlima ini merasa adil dengan pembagian sama, itu sebenarnya sudah adil bagi mereka. Dan kita tidak harus menyelesaikan dengan secara bagian, misalnya ditakari sebelum hasil saya, misalnya bagian anak laki-laki itu dua dari bagian anak perempuan, tidak harus seperti itu karena ketentuan Islam seperti itu ya. Jadi kalau memang mau bagi sama ya itu adil bagi ahli waris, itu sudah hal yang baik begitu kan, selama tidak ada sengketa di dalam. Artinya dengan duduk bersama kemudian ada kesepakatan, itu sudah bisa dilakukan untuk pembagian warisan tersebut ya. Ya. Cuma kadang kalau mereka harus mengikuti dengan sebagaimana pembagian secara hukum Islam, kan tidak semua kita paham ya, untuk membagi secara sebagai bagian yang ditentukan dalam Al-Quran itu, sehingga nanti kalau mereka memang tidak paham bisa menanyakan ke pengadilan agama ya. Kita siap untuk memediasi dan memberikan ketentuan-ketentuan itu, besarnya bagian warisan itu ya, itu tidak kita pungut biaya gitu. Hanya yang penting penyelesaian mereka itu bisa selesai secara keluarga tanpa dengan harus berperkara. Nah, baik Pak, tadi Bapak sempat sampaikan terkait dengan kami akan membantu, kami akan mendampingi. Kemudian apakah ketika seseorang akan menyelesaikan perkaranya, baik itu perkara perceraian ataupun barusan ini terkait dengan warisan, harus datang langsung ke kantor atau ada semacam call center, atau kita punya nggak sih Pak layanan online yang ini juga memudahkan untuk masyarakat menyelesaikan perkaranya? Ya, pada prinsipnya memang penyelesaian perkara itu pendaftarannya itu harus ke pengadilan agama. Baik. Ya. Cuman dengan kondisi pandemi sekarang ini, COVID-19 ini, pengadilan Mahkamah Agung yang melalui pengadilan itu bisa pendaftaran itu secara e-court ya. Apa Pak e-court Pak? E-court itu ya pendaftaran secara online, baik itu pendaftarannya, kemudian bayar biayanya, kemudian pemanggilannya itu nanti kita melalui aplikasi e-court ya. Dan nanti kalau memang dua-duanya setuju, misalnya pihak penggugat dan pihak tergugat setuju untuk beracara secara e-court tadi, secara online begitu ya, bisa nanti kita persidangannya juga pakai persidangan secara e-litigasi. Oh gitu bisa? Iya. Wah, luar biasa. Hanya saja nanti mungkin dalam tahap pembuktian saja yang mereka harus hadir ke pengadilan. Oke. Dan untuk menjadi menjadi user atau menjadi orang yang mendaftar secara e-court itu tidak mesti advokat atau pengacara. Ada nanti setiap masyarakat yang berperkara itu bisa juga mendaftar mandiri pribadi ya. Nah, jadi seiring kemajuan teknologi, sahabat pelangi, Pengadilan Agama Taramus juga sudah punya layanan online yang disebut dengan e-court. Jadi e-court ini bisa untuk mendaftarkan perkara, kemudian pembiayaan dan sampai penyelesaian ya. Nah, terkait biaya nih, kadang-kadang kita juga agak takut nih, kalau untuk mau ngurus perkara ini biayanya berapa ya? Kemudian, nanti gimana ya? Nah, nggak perlu khawatir lagi kalau soal biaya, karena di sistem online ini mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana terkait dengan pembiayaan. Dia lebih transparan ya Pak ya, kalau semuanya sudah online ya. Yeah. Kemudian apakah tarif atau besaran biaya itu juga sudah bisa dilihat secara online seperti itu? Ya, kalau untuk memperjelas sebenarnya datang ke pengadilan agama, kemudian menjumpai petugas PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu itu lebih
lebih karena face to face gitu ya, apa bertatap muka gitu ya penjelasannya. Karena untuk berperkara ke pengadilan itu memang harus bayar biaya dulu. Tentang besarnya biaya itu biasanya ukurannya adalah dari jauh dekatnya tempat tinggal para pihaknya itu. Dan untuk ketentuan radiusnya itu kita sudah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat itu melalui website Pengadilan Agama Tanggamus, kan? Jadi itu bisa masuk lihat ke website Pengadilan Agama Tanggamus. Nanti di situ ada nanti ketentuan rincian biaya perkara. Jadi kalau kita tinggalnya di wilayah Gisting, radius berapa, nanti kalau misalnya perkara cerai sudah tahu kita biayanya sekitar segini. Berapa yang untuk BPP negara dan berapa untuk biaya panggilan. Biasanya yang besar itu untuk biaya panggilan. Ya. Nah, sahabat Pelangi, dengan hadirnya Pak Ihsan selaku Ketua Pengadilan Agama Tanggamus di Radio Pelangi hari ini, tentu juga bisa memberikan pencerahan yang untuk kita, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua masyarakat Tanggamus pada umumnya, terkait dengan ternyata sekarang sudah ada yang namanya layanan online yang disebut dengan e-court. Kemudian tadi terkait dengan biaya-biaya memang sangat transparan sekali, yang ini juga bisa dilihat di websitenya Pengadilan Agama Tanggamus. Jadi tentu kita sudah tidak usah khawatir lagi. Kemudian penyelesaian perkara tadi juga ketika masing-masing pihak sepakat ini bisa dilakukan secara online juga. Wah, luar biasa sekali Pak Ihsan. Nah kemudian Pak, ada tidak sih Pak call center nih yang bisa dihubungi untuk kami para masyarakat bertanya? Mungkin ada hal-hal yang bisa dilihat di website tapi kami belum paham nih, seperti itu. Misal mau daftar perkara melalui e-court tadi, tapi kami masih belum paham juga bagaimana, di mana aplikasinya bisa dilihat. Ini bisa menghubungi call center di nomor berapa nih Pak? Oh ya, untuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat misalnya, kemudian atau hal-hal yang sifatnya tidak perkara saja, ada pengaduan-pengaduan atau apa, bisa menghubungi call center ya, Pengadilan Agama Tanggamus. Itu kalau kita yang ada nomor HP-nya Bu ya, yaitu 0823 739 852 92. Saya ulangi, 0823 739 852 92. Itu bisa bertanya apa saja berkaitan dengan informasi di Pengadilan Agama. Tadi Bu, berkaitan dengan pajak biaya ya. Sebenarnya di pengadilan itu kadang-kadang kan yang ketika kita mendaftar itu kan yang diminta panjar ya namanya. Panjar itu bukan patokan segitu biayanya. Kalau saya boleh bilang panjer, kalau kami bahasa kalau Jawa itu panjer tuh DP, itu nggak sih Pak? Sama beda? Iya panjar, cuman panjar itu berdasarkan rasio dari tempat tinggal tadi. Ketika nanti perkara itu selesai gitu, dan panjar biaya itu ternyata masih lebih, tidak ada perhitungan pemanggilan yang kedua kali misalnya itu kepada para pihak itu biasa diminta untuk mengambil panjar biaya tadi yang tersisa, dikembalikan setelah perkara itu putus. Diperintahkan oleh hakim para pihak itu untuk mengambil biaya yang tersisa kalau memang masih ada tersisa. Ini harus diambil karena nanti kalau tidak diambil selama 6 bulan sudah ada pemberitahuan, tidak diambil nanti akan di-stop ke keuangan negara, gitu kan. Dan dalam hal berperkara nanti kalau misalnya biaya itu kurang, gitu kan tadi ada panjar, misalnya panjar 100.000, ada yang begini katakan 100.000 lah, gitu kan, sebagai DP-nya, gitu kan. Tapi ketika nanti berjalan perkara itu berlangsung berkali-kali dan lama begitu dan kurang biayanya, biasa nanti diminta lagi. Jadi kalau misalnya ternyata kurang akan diminta lagi. Kalau misalnya ternyata perkaranya putus tapi biaya yang dikeluarkan kurang dari 100.000, sisanya akan dikembalikan. Iya, dikembalikan. Nah ini yang juga masyarakat harus paham menurut saya Pak ya, karena ketidakpahaman ini akhirnya menimbulkan ketakutan bagi banyak masyarakat gitu. Nggak mau urus, misalnya mereka memang sudah tidak cocok nih Pak dalam berumah tangga, kan sering nih Pak, kasus ini sering sekali terjadi. Kemudian akhirnya ya sudah berpisah tapi secara hukum tidak diselesaikan tadi. Nah, karena takut
bahwa biayanya ini mahal, kan itu ya Pak ya yang menjadi salah satu kekhawatiran di masyarakat. Nah, tentu hadirnya pengadilan agama Tanggamus hari ini saya rasa memang benar-benar memberikan jawaban. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, sahabat pelangi, dengan pemateri-pemateri yang akan hadir selanjutnya di 102,1 FM, baik tentang waris tadi, kemudian tentang perceraian, dan termasuk juga biaya seperti itu. Baik, Pak Isan, sebelum dilanjut nanti mungkin untuk closing statement ya Pak ya, atau mungkin ada beberapa hal lagi yang kita akan bahas, kita akan simak dulu tembang yang berikut ini. Menarik yang sudah kita sampaikan untuk seluruh sahabat yang dimanapun berada di 7 Ramadan 1442 Hijriah, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan semua aktivitas. Betul ya Pak ya? Berpuasa tentu tidak menjadi alasan untuk kita tidak produktif, apalagi puasa Ramadan kali ini juga masih di tengah pandemi. Pak Sri Irwando mungkin terkait dengan pandemi virus COVID-19 yang sudah setahun lebih berada di muka bumi ini. Sebelum kita nanti masuk lagi ke materi dari pengadilan agama tentunya, tentang himbauan untuk hidup bersih dan sehat ya, kepada masyarakat supaya menjaga kesehatan, karena kesehatan ini suatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika pemerintah menghimbau terhadap dengan wabahnya COVID-19 ini, supaya kita juga patuh terhadap himbauan pemerintah tersebut adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, paling tidak sekarang ini supaya memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menghindari jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke. Nah, Pak, kaitannya dengan pandemi nih Pak, kaitannya dengan pandemi bahwa hindari kerumunan, kita harus jaga jarak sehingga tidak terjadi penumpukan massa. Apa langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanggamus agar pelayanan tetap berjalan namun tidak terjadi penumpukan di kantor? Nah, ini apa nih salah satu layanan yang dicetuskan? Inovasi apa nih Pak? Ya, Bu Dini, ini kita memang Pengadilan Agama Tanggamus berkaitan dengan kondisi pandemi ini, kita juga berpikir ya bagaimana terhadap pelayanan masyarakat ini tetap prima begitu dengan kondisi yang sekarang ini dengan adanya wabah ini. Jadi Pengadilan Agama itu harus berinovasi ya, berinovasi. Selain yang sudah kita ada di pengadilan itu yang berkaitan dengan pendaftaran secara online ya. Kemudian kita juga punya program sidang di luar gedung yang kita ambil wilayahnya itu adalah Kecamatan Sumberrejo dan Kecamatan Gedung Agung ya kalau tidak salah saya. Pulau Panggung ya, Pulau Panggung. Sehingga kita harapkan dengan sidang di luar gedung tadi bisa meminimalisasi penumpukan masyarakat di gedung Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga mereka bisa terpecah lah gitu persidangannya di dua kecamatan tersebut yang berkaitan dengan itu. Pulau Panggung dan Sumberrejo tadi ya Pak ya? Ya, sehingga mereka juga bisa nanti menghemat biaya yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, kemudian mudah mengakses tempat ya, dan kemudian juga menghindari dari kerumunan massa. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Pengadilan Agama juga ini kita akan mencanangkan program untuk tahun ini adalah pendaftaran melalui TMC, Tanggamus Mobile Court ya. Tanggamus Mobile Court. Kalau tadi kan ada e-court ya Pak ya. Ini berarti sesuatu yang berbeda lagi, inovasi baru. Iya, ini mulai di tahun ini apa bagaimana? Court ini sebenarnya pengadilan gitu. Court itu. Jadi ini pendaftaran kepada masyarakat yang ingin mendaftar perkara ke Pengadilan Agama yang tidak kompatibel dengan online begitu, bisa mendaftar setiap hari Jumat yang akan kita buka nanti di
halaman kantor kecamatan Talang Padang Di Talang Padang setiap hari Jumat. Jumat. Ya, jadi itu bisa mendaftar nanti melalui mobil code yang kita datangkan ke sana dan petugas pengadilan agama Tanggamus, sehingga mereka yang nanti tempat tinggalnya berdekatan dengan kecamatan Talang Padang, ya misalnya Bogor, kemudian daerah Bulu, gitu kan, tidak harus ke kantor pengadilan agama supaya tidak terjadi penumpukan masyarakat. Nah, mereka itu bisa mendaftar di mobil code Setiap hari Jumat. Apakah hanya ada satu titik saja di Kecamatan Talang Padang atau juga di kecamatan lain? Ya, yang kita fokuskan sekarang untuk sementara di halaman kantor kecamatan Tanggamus. Talang Padang. Jadi pilot proyeknya di Kecamatan Talang Padang ya Pak ya. Ya, semoga inovasi baru ini yang ini juga dikhususkan untuk masyarakat supaya jarak untuk sampai ke pengadilan agama tidak terlalu jauh ya Pak ya. Ini bisa mendaftarkan perkaranya di halaman kantor kecamatan Talang Padang dimulai dari tanggal ya insya Allah nanti mulai dari dimulai tanggal 30 April 30 April sudah. Berarti per hari Jumat saja ya Pak ya? Iya. Karena kita memang dengan keterbatasan SDM, kita dari Senin sampai Kamis itu adalah layanan persidangan di kantor gitu kan, dan di Selasa dan Rabu itu untuk sidang di luar gedung begitu. Yang tadi itu ya. Kita ambil untuk hari Jumat untuk pendaftarannya, sehingga masyarakat nanti bisa tahu kalau memang tahu dan beritahukan kepada tetangga-tetangga yang ada bermasalah dengan pengadilan agama bisa daftar nanti di kantor camat Talang Padang itu pada hari Jumat. Nanti informasinya juga akan disiarkan terus melalui Radio Pelangi. Kita akan selalu ingatkan kepada masyarakat bahwa setiap hari Jumat akan ada layanan mobile court ya. Tanggamus Mobil Court. Nah, ini harus kita catat nih. Program Tanggamus Mobil Court yang ada di halaman kantor Kecamatan Talang Padang hadir setiap hari Jumat setiap minggunya dimulai dari tanggal 30 April 2021. Ya, ini juga menjadi informasi yang baik sekali untuk seluruh sahabat Pelangi dimanapun berada, khususnya untuk masyarakat Tanggamus seperti itu. Ada lagi Pak selain e-court, selain Tanggamus Mobil Court, kemudian tadi juga ada sidang di luar gedung yang ada di Kecamatan Sumberjo dan Pulau Panggung. Tuh, Pulau Panggung ya benar ya? Ada lagi layanan-layanan yang diberikan untuk masyarakat dan ini menjadi kemudahan untuk masyarakat. Ya, kalau untuk di luar yang berkaitan dengan pandemik tadi, pelayanan yang sifatnya inovasi tadi, kita juga ada program pendanaan untuk pos vakum. Itu Pak. Pos vakum itu adalah pos bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang berperkara di pengadilan agama untuk membuatkan gugatannya, karena gugatan itu kan bebannya kepada pihak yang mengajukan perkara gitu kan. Sehingga kadang-kadang masyarakat ini tidak terampil atau tidak paham cara membuat gugatan, nanti bisa dikonsultasikan dan ditanyakan ke pos vakum. Pos vakum itu tempatnya di pengadilan agama, tapi mereka itu bukan bagian dari pengadilan agama, tapi mereka itu yang kerjasama dengan pengadilan agama untuk membantu masyarakat dalam hal membantu membuat surat gugatan, dan itu tidak bayar. Pos vakum ini adalah suatu tempat untuk membantu masyarakat membuat gugatan, surat gugatan dan hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan hukum. Karena mereka itu kan advokat begitu kan. Kemudian kalau memang masyarakat ini juga familiar dengan komputer begitu, di pengadilan agama juga kita menyediakan layanan gugatan mandiri. Layanan gugatan mandiri ini seperti apa nih Pak? Ini sifatnya bahwa masyarakat itu kan persoalannya ada sama dia. Nah, nanti dia bisa menuangkan persoalan itu dalam bentuk surat gugatan yang itu kerangkanya maupun bentuk formulasi dari gugatan itu sudah ada dalam aplikasi. Jadi tinggal mengisi saja. Ya, kita sediakan komputernya di ruangan pelayanan terpadu satu pintu itu, dan mereka nanti mengetik sendiri dengan persoalan mereka.
Nanti kalau hal-hal yang mereka tidak paham, kita bimbing dari petugas kita. Oh, luar biasa sekali. Ada banyak inovasi, ada banyak kemudahan yang diberikan oleh kantor pengadilan agama Tanggamus untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus menyelesaikan perkaranya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Jadi untuk membantu masyarakat. membantu masyarakat. Kembali lagi ya ke masyarakat mau pilih yang mana nih dari inovasi-inovasi ataupun layanan-layanan yang ada. Betul begitu ya Pak ya. Mau ikut Tanggamus mobil talk bisa, mau datang langsung ke kantor bisa, e-court bisa. Kembali lagi ke masyarakat. Yeah. Mau pakai yang mana nih? Tentu disesuaikan dengan kondisi daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian ada satu lagi nih Bu Dini. Satu lagi. Ini kan kadang-kadang masyarakat ini setelah melakukan perceraian kan mereka itu mendapat akta cerai gitu ya, akta cerai. Dan setiap nanti ada orang yang meminang anak kita lah gitu kan, anak kita perempuan, ada yang meminang laki-laki ini, statusnya laki-laki ini jejaka atau duda gitu kan. Oh gitu, ya. Jadi Bisa cek, tapi gimana Pak? kalau dudanya sudah cerai atau belum, nah, gitu kan. Jadi mereka tuh nanti membawa akta cerai itu kan untuk melakukan pernikahannya itu. Cuma kadang-kadang banyak akta cerai yang dipalsukan tuh. Dan bahkan itu akta cerai itu bisa diperjualbelikan secara online gitu kan. Nah, sehingga untuk menentukan bahwa akta cerai itu asli atau tidak gitu, itu masyarakat bisa mengecek sendiri. Yang produk yang dari tahun 2020 itu ada barcode-nya. Jadi nanti kalau kita punya HP yang berbasis Android, itu bisa nanti mendownload di Play Store, ya kan? Itu nanti aplikasi ACO namanya. Aplikasi ACO dari Badan Peradilan Agama, Badilak, gitu kan? Nah, itu nanti ketika kita sudah download dan kita aplikasi itu sudah di HP kita, nanti kita tinggal buka game scannernya itu atau apa namanya barcode-nya itu, nanti kita arahkan aja ke akta cerai yang kita pegang itu yang ada barcode-nya. Barcode-nya itu sifatnya kayak kertas apa ya, kayak kertas cukai gitu yang mengkilat. Itu nanti kita dekatkan dengan HP itu, nanti HP itu akan berbunyi bahwa akta cerai ini adalah asli. Dan itu sudah menjadi aplikasi secara nasional untuk Badan Peradilan Agama. Betul sekali Pak, ini tentu juga merupakan informasi yang penting karena yang sering banyak kejadian juga Pak, ngakunya duda nih, nunjukin akte cerai, katanya masih punya istri gitu. Atau begitu juga sebaliknya Pak, mengaku janda, katanya masih punya suami begitu ya Pak ya. Hal-hal yang seperti ini memang sering kali terjadi dan nggak usah khawatir lagi sahabat lagi karena Pengadilan Agama Tanggamus ini sudah punya akta cerai atau aplikasi yang bisa membuktikan apakah akta cerai itu asli atau tidak dengan hanya scan barcode saja. Jadi nggak perlu lagi ke Pengadilan Agama untuk tanya ini asli nggak ya gitu. Iya. Selama ada akta cerainya dan yang terbaru kalau misalnya akta cerainya masih yang di bawah tahun 2020 bagaimana Pak? Itu memang harus kita cross check ke Pengadilan Agama. Atau bisa diperbaharui? Diperbarui. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tinggalnya ada satu untuk pengadilan dan untuk yang bersangkutan baik yang penggugatnya maupun tergugat. Artinya apa namanya tadi akta cerainya itu bisa dicek melalui scan barcode ketika di atas tahun 2020 atau per tahun 2020 di bulan apa itu sudah terbit dengan ada scan barcode-nya. Mulai Februari Pak Panitra ya. Sekitar bulan Februari 2020 ya, berarti di atas di bulan Februari atau di atas bulan Februari itu ada bisa scan barcode ya. Tapi kalau yang di bawah itu berarti belum bisa dan harus langsung cek ke. Tapi kan ngeceknya itu bisa kita melalui email, tanyakan ke Pengadilan Agama atau melalui call center tadi. Oh iya, jadi memang benar-benar nih memberikan kemudahan yang luar biasa. Lagi di saat pandemi seperti ini, di mana kita juga harus meminimalisir keluar rumah, gitu ya Pak? Iya. Meminimalisir keluar. Karena biasa yang dimanipulasi itu nama, ya kan, dan tanggal dan nomor akta cerainya. Artinya bisa misalnya si A sudah punya akta cerai ini asli, kemudian disalahgunakan oleh si B. Bisa jadi seperti itu ya Pak? Jadi namanya dirubah. Gitu. Jadi namanya dirubah, tanggalnya dirubah seperti itu ya. Baik, selain itu Pak, apakah ada lagi layanan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh
untuk sementara itulah Bu Dini, cuman berkaitan dengan biaya perkara tadi, ya supaya masyarakat itu tidak was-was berkaitan dengan biaya yang nanti begitu banyak, kami sarankan ya untuk perkara itu langsung saja ke pengadilan atau tidak melalui pihak ketiga. Nah, ini yang perlu disampaikan untuk masyarakat luas, Pak. Yang bersifat calo lah, gitu. Yang menjanjikan nanti bisa menyelesaikan perkara dengan biaya sekian. Padahal nanti kalau kita langsung ke pengadilan agama boleh jadi biaya perkara itu tidak sebesar yang dijanjikan oleh pihak ketiga saja. Bahkan tadi akan ada pengembalian jika memang ternyata biaya perkaranya kurang lebih Bu. Ketika lebih nanti tersisa gitu, bisa dikembalikan dan diambil kembali. Ketika lebih diminta lagi seperti itu ya. Tapi sebenarnya dengan kemudahan-kemudahan yang sudah ada di kantor pengadilan agama Tanggamus, kami sih mengimbau, kalau saya rasa sih lebih baik mengurus sendiri lah ya, tanpa harus minta bantuan orang lain seperti itu. Itu lebih bagus karena kita nanti akan berikan layanan yang terbaik lah. Yang terbaik ya. Dan kalau nanti layanan tidak terbaik itu bisa nanti komplain masyarakat itu. Oh gitu juga, itu ke call center atau kemana nih? Misalnya saya mau komplain nih, itu pelayanannya nggak bagus nih, saya merasa nggak didampingi. Iya, itu boleh Bu, nanti ke call center ya kan, nanti kita akan tindak lanjuti, atau nanti kalau memang ada temuan-temuan berkaitan dengan aparat peradilan agama yang tidak sebagaimana aturan gitu ya, meminta uang lebih atau meminta apa janji-janji atau apa gitu, nanti bisa komplainnya itu menyurati ketua pengadilan agama, sehingga kita setiap bulan itu mengevaluasi kinerja pengadilan agama dan itu akan kita tindak lanjuti, termasuk nanti hal-hal yang kita kan ada untuk laporan kepada tugas-tugas pengadilan itu nanti ada aplikasi SIWAS yang langsung nanti ke Mahkamah Agung. Setelah jadi aplikasi SIWAS muncul untuk pengaduan terhadap kinerja dari aplikasi pengaduan kinerja daripada pengadilan agama. Baik, apakah ada lagi yang akan disampaikan untuk pendengar Radio Pelangi masyarakat Tanggamus pada kesempatan ini? Ya. Closing statement nih, himbauan. Acara bahasa bijak begitu, berperkara secara bijak. Jangan percaya dengan orang lain. Lebih bagus kita datang sendiri ke pengadilan dan menanyakan langsung kepada pengadilan layanan informasi pengadilan agama. Terkait hal-hal yang memang menjadi tugas dan juga wewenang persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan dalam persoalan harta. Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang-bincang kami Radio Pelangi dengan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MH, dan Pengadilan Agama Tanggamus akan hadir lagi nanti dengan materi yang lainnya. Masih akan ada hibah, kemudian waris, kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Untuk itu tetap selalu monitor frekuensi 102,1 FM Radio Pelangi, gaungnya masyarakat Tanggamus. Pak Ihsan, selamat siang. Terima kasih sudah hadir ke Radio Pelangi, sudah memberikan informasi yang luar biasa sekali untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus pada khususnya. Ya, selamat siang juga Bu Dini. Terima kasih juga kami sehingga kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat para pencari keadilan. Mencari keadilan, bukan para mencari Tuhan ya Pak. Mencari keadilan yang sifatnya wewenang dari pengadilan agama. Baik, selamat lagi di mana Anda berada, masih di program Kota hingga di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Dini dan juga Pak Ihsan hari ini pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-7. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.